Ya, dan salah satunya ketika misalkan hasilnya belum terlihat, lu jangan banyak bacot. Oh gitu. Kan biasa nih, "Mak, kenapa nih belum?" gitu. Iya, lu mau jin juga dielus-elus gitu Iya, kan. Kan bener. gue bukan badukun yang gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Imam Herozikin di Topcast. Kita kedatangan tamu. Lu ngelihat dia perempuan ayu gitu, cantik. Lu coba lu rasain ininya nih. Amsyong lu. Hai. Tos dulu Bang, biar enggak selek kita. Iya. Namanya siapa? Windy Mayang. Windy Mayang. Windy Mayang nih belakangan udah 2 tahun. Kita bikin konten terakhir kapan, Win? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Sibuk banget lu, Win. Parah. Lu udah bikin Windy Mayang di Rawamangun kan? Yes. Gue disuruh dateng, tapi aduh kejauhan. Kalau di Kemang kan masih deket. Nggak kejauhan sih, lu nya nggak niat. Iya, bener juga. Underestimate sama sikut gue. Tenang aja, Wak, udah disetting. Ya, jadi semua followers gue di Instagram gue personal ya. Nah. Kalau ngelihat gue engkel, pasti langsung bang datang lagi ke Windy Mayang. Nah. Karena mereka seneng banget ngelihat gue disiksa. Itu gue nggak ngerti tuh kenapa tuh, Win. Mungkin lu nya nggak sering banyak diskon, jadi seneng. Bisa aja. Bisa, gue sekarang kan udah banyak ngomong Oh sekarang gitu kan ya. jadi Sekarang lu agak- YouTubers. Iya. Berapa subscribers lo? 200.000 dan 200.000. Udah berapa? 46. AdSense sudah berapa AdSense? Lumayan lah Bang ya. Nyampe puluhan juta? Enggak lah, belum ngarang. Masa? Belum. Kan Ya, gue konten kreator yang sangat pemalas ya. Lu coba ceritain, lu punya kru nggak? Enggak. Terus lu ngerekam pakai Sendiri, dijepit sama peralatan fisioterapi, udah gitu doang. Oh, emang lu, gue tahu bukan lu karena males, lu nggak mau bayar orang lagi. Enggak gitu juga. Nah, kalau gue kan ada videografer tuh, lihat tuh. Bagi-bagi rezeki gue, Win. Emang lu pelit aja dasarnya. Enggak juga sih Bang. Jadi gue pengen menampilkan alamiah ya. Alah, enggak gue terima alasannya. Ya orang pelit gue berarti ya. Ya Allah, enggak gitu juga kok. Enggak gitu juga ya. Tapi Terus memang belum AdSense-nya belum tinggi, jadi mungkin belum dapat kru aja. udah pernah lo ambil belum AdSense-nya? Udah. Berapa Udah. terakhir lo ambil? Setahun yang lalu Bang. Oh ya? Bener. Setahun yang lalu berapa? 25 juta. Tuh banyak kan? Yes, Berarti setahun. per bulan tapi 2 jutaan per bulan. Iya, kemarin ya, tahun kemarin. Iya enggak, per bulan 2 jutaan kan. Heeh. Ya. Dan itu sempat konflik juga karena kan keberadaan gue nggak tahu di mana. Maksudnya gimana? Iya kan, ada di Bogor, KTP gue di Bogor. Heeh. Terus rumah gue di Depok. Mm-mm. Tempat tinggal gue sekarang karena COVID Di? di deket klinik. Oh gitu. Jadi nggak ada yang ngurus. Oh, Jadi lu ngambilnya di kantor pos ya? Heeh. Oh iya, sama gue juga kalau ngambil duit di kantor pos. Wih. Kayak pensiunan ya. Di kantor pos. Win, lu Yes. gue denger mulai banyak hatersnya, Win. Ya gara-gara lu Bang. Gara-gara top score nih nyarang. Jadi ceritain dong, Win. Dulu tuh gara-gara bener nggak kalau seandainya klinik lu tuh jadi rame banget gara-gara kita bikin video? Dari Ada benernya nggak? Ada. Ada benernya. Coba ceritain, Win. Cuman nggak tahu kenapa pelet lo lebih mantep gitu kan. Iya. Jadi kan sebelum top score ini tuh gue sering ketemu banyak media, Iya. Jurnalis, Iya. TV segala kan? TV gitu kan. Terus ya gue mengunci sosmed gue karena pada dasarnya tipikal gue tuh jarang sekali untuk dipublis. Alah. Beneran. Iya. Jadi kayak ya udah kayaknya memang gue doang nih. Lu gitu ngomongnya nggak kan. usah sok-sok ayu gitu dong. Keluarin aja. Gue kalau beringas itu kalau udah di bed satu Iya, orang udah kayak gitu gue. Gua nggak mau ngebayangin. Ya lanjut. Nah, singkat ceritanya, gue memang sering dihubungin kan beberapa media. Ya udah nggak apa-apa. Terus dia sempat bilang mau nggak bikin YouTube? Ah ya udah nggak deh gitu. Mm-mm. Nggak tertarik. Nggak tertarik dan nggak ada waktu. Singkat ceritanya sudah mulai naik up gara-gara televisi kan. Oke. Dan terakhir itu top score. Top Score TV mampir. Yes. Gue gampang banget loh DM lu, langsung lu balas kalau nggak salah. Iya Dulu karena followers gue masih dikit, tapi lu balas. karena Kasian. nggak gitu juga ya, untuk memperkenalkan diri kan. Iya. Dan itu baru orang pertama kali yang konten kreator YouTuber yang ke gua gitu kan. gitu. Biasanya tuh TV. TV. Sekarang
pertama kali YouTuber, oh ya udah deh coba dulu aja gitu kan. Dan akhirnya ya cuman 2 orang ternyata ya kalau YouTuber tuh kan kayak Gue gitu. datang sama Iwo doang kan. Iya. Lu Dengan segala kaget, konflik. lu kaget. Ya kayak, Konflik kayak gini apaan nih? doang. Konflik apaan gue sama Iwo? Konflik gara-gara settingan tempat setting. kan. Iya masalah banget kan, banyak yang bully tuh. Nah itu. Ini videografer bego nih. Masa kan? yang sakit kaki yang di shoot muka? Nah, nggak jelas emang videografer iya, gua. karena lu baru berpengalaman juga tuh mampir ke klinik kan, biasanya tuh duduk di sini doang ini. Sepatu gitu. Ternyata lu nge-review kaki yang sakit. Iya benar. Nah, jadi ibaratnya kita saling melengkapi. Iya, Disitulah lu mulai liar kemana-mana kan. Nah, lu juga makin liar, gua makin famous gara-gara top score juga. Oh gitu ya. Kayak karena mungkin Bang Imam ini tuh adalah tokoh milenial sekarang. Anjas, tokoh. Jadi deket gitu. Emang gue denger kan, abis itu kan kita sempat bikin konten kedua kan. Yap. Konten kedua itu dari 6 tamu yang datang kan, gue ngajak istri kan. Ya. Dari 6 tamu yang datang, 5-nya tahu dari Top Score TV, Win. Yap, betul. Lu gak ada ngasih royalti apa gitu ke gue? Barang 5%, 2% kayak gak apa-apa dah. Gue gratisin. Gue gak akan royalti. Gue akan. Kalau gue gratis ke lu enak, mau gue. Ke gratis ke lu sakit gimana? Ngapain gue gratisin? Gue bukan tukang pijat plus bang. Sakit. Gue menyakiti untuk dibayar. Mohon maaf. Kalau gue plus itu bukan ranahnya itu ya. Maksud gue kasih royalti lah ke Top Score. Gampang. Nggak bercanda. Ya royaltinya kaki orang-orang aja dah. Anak-anak Top Score nih. Nah, nih tuh pada nantangin Win, kalau pada kayak nantangin. Gitu. Gue tantangin semuanya. Nah terus abis itu kan udah mulai rame tuh. Sehingga lu sempet keteteran nggak? Kan dari awalnya 3 bed. Ya kan? Waktu gue datang tuh 3 atau 4 ya? 4. Abis itu lu naik ke atas kan? Iya. Jadi 6. Berapa bed? 6. Mertua gue sampai datang tuh waktu itu. Kalau nggak salah mertua gue bayar deh. Kecewa gue mertua gue suruh bayar. Gue bilang balikin deh duit. Boleh siap, nanti gue transfer ya. Terus bisa jadi itu karena memang membludak tuh si tempat visio lo. Salah satunya gue bilang bahwa mau nggak gitu di-upin. Kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa. Tetap kita 2 atau 3 biar nggak keteteran. Ternyata banyak juga atmosfer dari YouTube itu kayak, oh iya gue sakit. Banyak juga ya ternyata orang sakit nih, orang Depok gitu. Lu juga orang Depok. Singkat ceritanya kayak gini, gue kongko lah sama tim gue, mau nggak gitu di-up-kan. Nah akhirnya kita buka nomor handphone di Instagram pertama kali. Nah disitulah mulai banyak calling gitu. Jadi wanita panggilan. Sebelumnya emang lu nggak naruh nomor di bio? Enggak. Oh jadi karena gue pengen hidup santai aja. Ya. Ya karena kan ibu rumah tangga biasa ya. Iya, berarti dengan hadirnya Top Score TV itu bikin hidup lu nggak santai? Jujur. Jujur, bikin nggak santai. Jadi sibuk gitu segala macam enggak? Enggak juga sih. Enggak juga. Ya, terus, rezeki memang udah ada yang ngatur kali ya. Dan pada dasarnya dulu Bang Imam pernah ngomong kayak gini, lu wajib terkenal nih Win. Lah kenapa Bang? Karena lu itu belum ada gitu. Jadi lu kayak wajib gitu. Lu kayak wajib. Profesi sejenis lu belum naik ke permukaan. Dan gitu. lu wajib untuk up gitu. Yeah. Makanya gue mencari orang-orang yang memang harus di-up-kan kayak gitu. Jadi muka gue dulu berangsakan. Iya gitu. benar. Dulu muka lu kucel, Win, pas awal-awal ketemu. Sekarang buset, kenal ini dia. Pakai terigu kan lu. Iya. Kan udah YouTube-nya udah banyak kan. Iyalah 25 juta ya enggak? Yes. Ngeri. Nah, terus Win, tapi banyak juga teman-teman gue yang akhirnya nanya ke gue, "Mam, lu visio ke Windy mempan enggak?" Gue bilang kayak gini, buat gue mempan. Tapi enggak tahu buat orang lain. Cocok-cocokan enggak sih Win visio tuh? Iya, cocok-cocokan. Cocok-cocokan ya? Cocok-cocokan. Banyak nggak yang akhirnya komplain kalau bahwa gue nggak cocok di Windy, cari ke tempat lain atau gimana? Karena kan salah satunya di setting ya. Kalau di YouTube itu kan orang bilang kayak gini, gila anjir si Imam nggak settingan kali ya gitu. Gue tepak aja tuh ankle-nya. War, gila emang si Imam jago banget setting. Itu iya.
pemain sinetron gimmick, gue bilang kayak gitu. Enggak, dia bener-bener teriak, gue bilang Iyalah, kayak orang gitu. sakit banget gitu. Ya karena kan dia mikir kayak si Imam nih kayaknya jago-jago gimmick, settingan apa, gitu. Padahal kagak. Mampus gue bilang kayak Mampus, gitu. iya. Ya, akhirnya mereka takut. Ada yang sedikit takut tapi kayak ya kapan lagi ya gue kalau nggak dibenerin Rusak ya terus. rusak terus. Akhirnya dengan kongko lagi nih sama fisioterapinya kayak bisa request nggak sakit gitu. Pada Seriusan? bener kayak gue nggak mau sakit gitu tapi pengen sembuh. Cuman kita kasih tanda tangan kontrak. Oh. Kalau misalkan lu nggak mau sakit ya berarti bayarnya lama. Oh iya, karena treatmentnya pelan-pelan. Treatment pelan-pelan. Cemen banget. Nah, Laki-laki otomatis lemah. saldo rekening lu akan berkurang Betul. lebih banyak. Misalkan gue treatment bisa 5 kali, dia bisa 20 kali. Yes. Karena gue langsung dipencet, dia enggak. Iya. Dan salah satunya ketika misalkan hasilnya belum terlihat, lu jangan banyak bacot. Oh gitu. Kan biasa nih, Mak kenapa nih belum gitu? Iya lu mau jin juga dielus-elus gitu Iya, kan. Kan bener. gue bukan badukun yang gitu doang. Tinggal sembur ya. Iya kali gitu. Tapi ada yang ngambil tanda tangan gituin, banyak. Banyak. Tapi ada ya juga yang bilang gue tuh adalah dukun-dukun pijet gitu. Oh ya? Katanya gila baru kali ini tuh kan pijet anak muda milenial kayak gitu. Oh, tamu yang datang. Ada. Oh gitu. Dia datang dulu baru ngasih testimoni kayak gitu atau dari jauh? Ya Maksudnya dari jauh aja gini Mbak saya mau pijit gitu. Hmm. Saya pijit lemah syahwat kayak gitu-gitu. Udah tahu. seriusan Lu Win? jangan ketawa lu. Lu pada lemah syahwat semua Seriusan? jangan-jangan. Ada Demi apapun kayak Mbak saya mau terapi lemah syahwat gitu. Kira mah erot apa ya? Demi Iya ya Allah. Ada-ada aja sih ya, ada-ada aja ya. Tapi itu dia ngubungin lo via DM Iya, gue atau kira tuh telepon? bercanda bang, gue kira bercanda hal-hal yang kayak gitu, tapi enggak. Beneran? Kayak Mbak, saya sudah kemana-mana nih katanya gitu, udah ke dukun, udah dikepok-kepok sama apa gitu. Mbak dengan teknik apa gitu? Oh, tapi akhirnya lu tanggepin gak? Ya enggak juga. Terus ada juga nih ada orang-orang pedalaman, terus pernah bilang kayak gini bang, Mbak pernah nggak ada pasien, terus nanya kayak gini, dia orang dari pedalaman datang ke kota, terus dia tanya, Mbak kalau misalkan bukan adu strategi ya, adu kekuatan katanya gitu. Kalau mbaknya lemah, bisa nggak sakit? Jadi balik ke mbaknya. Oh gitu. Dalam hati gue, Maksudnya perasaan ini apaan? mah kayak perasaan santet deh, gue bilang kayak gitu. Pak, ini saya tuh ilmu Iya, kuliahan medis, loh Pak, medis. loh Pak. Saya bukan ilmu dari gunung, gue bilang kayak gitu ya. Nyembah gitu ya, gini gitu. Terus ngadu ilmu, gue yang kalah gitu kan, gila. Sendiri gimana? Gak jadi visio dong? Terus gue bilang, wah dari situ agak ngeri juga. Ngeri juga dalam artian Ya. ada basic hal-hal ilmu hitam lah Iya, ceritanya kayak gitu. Wah gue agak sedikit strict sama orang-orang yang agak begitu tentang ilmu fisioterapi itu ternyata tidak banyak juga mengetahui bahwa kita itu adalah Medis. seorang medis profesional yang sampai profesor, sarjana S2, 3 gitu. Mereka belum tahu berarti kalau kayak gitu. Oke. Itu is okay sih, pikiran mereka aja. Akhirnya tapi tetap lo lanjut lo visio kan? Iya, cuman agak-agak sedikit wanti-wanti. Oh. Dan akhirnya ada lagi nih, yang tadinya ilmu hitam ada yang kayak gini. Mbak muslim ya? Oh iya ibu, kenapa emang gitu? Dia bingung, diem lagi. Kenapa ibu? Diem. Ibu cerita aja nggak apa-apa gitu. Mbak tangannya kayak silet pas digini-gini. Buset, ngeri banget. Mbak sholat kan? Iya bu. Ya jangan ya mbak ya. Dikiranya mereka gue tanam silet, paku gitu. Jadi kalau digini tuh rasanya kesilet katanya gitu. Ya Tuhan ini enggak, ini asli cuy. Asli ya? Ini Iya, asli iya. tangan dari Tuhan, bukan guna-guna ditanam paku. Kenapa dia gitu. bisa ngerasain kayak gitu ya? Apa emang bagian tubuh tersebut, kita ngomongnya medis aja, apa bagian tersebut yang lu pencet emang lagi sakit banget atau gimana sampai Ya kerasa? namanya juga otot lagi kaku, lagi sakit gue pencet ya pasti sakit. Ibaratnya Iya sih. kayak gitu. Gue bukan ngerasain kayak silet kalau dipegang sama tangan, kayak pentungan. Sakit. Iya, gue udah kayak tangan martial gitu. Di sini ada paku, semen gitu ya, besi. Walau alam gue Iya, bilang kayak iya, gitu. iya. Cuman ya selalu berdoa aja lah Bismillah kalau ada pasien itu takutnya ada sesuatu hal yang tadi ya. Iya, Jadi ibaratnya kayak ngewanti-wanti. Tapi dengan kesibukan lo kayak begini, gue lihat-lihat kan lo masih sering story bareng anak,
Belakangan udah enggak, Win. Nggak kepublis aja sih. Nggak ke-publish aja. Enggak, maksud gue apakah lu jadi, gue nggak enak juga gue sejujurnya kan dulu lu di lock ya kan. Begitu collab sama gue tiba-tiba jadi rame banget. Semua, Win, gue setiap main bola semua nanyain lu. Why? Dia bilang, Bang Imam ke Windy Mayang, pertama nanya harga. Kedua dia nanya mengenai apa namanya, sakit atau enggak. Ketiga, ngaruh atau enggak, bermanfaat atau enggak gitu. Nah, gue ngerasanya begitu dia nanya kayak begitu ya berarti mau nggak mau lu akan kerasa bahwa lu udah terkenal banget nih, Win, kayak gitu. Terus lu ngerasa nggak enak gak sih ketika terkenal kayak gitu? Gue selalu menikmati apa yang gue lakukan. Kalau misalkan seandainya lu datang tim top score datang di hidupan gue, berarti ada sesuatu hal yang kedepannya akan lebih bermanfaat. Dititipkan dengan ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau seandainya gue nggak mampu ya pasti gue akan mundur ibaratnya kayak gitu. Tapi pada dasarnya ternyata orang tua, terus suami, dan akhirnya mereka bisa berkontribusi untuk kehidupan gue, ya gue jadi lanjut ibaratnya kayak gitu. Iya. Ada dari sisi pemasukan berarti jadi gokil banget kan ini. Gokil. Iya. Gokil banget. Alhamdulillah. Dan kegokilan itu bikin orang panas, Bang. Panas. Ya, lu. Seriusan? Ada yang panas gimana? Ya, kalau dibilang masa pandemi ini kan, masa pandemi itu kan orang-orang drop gitu ya. Nyombong nih, gue demen nih. Pandemi drop gitu. Nah, ya gue sempat drop juga, tapi bukan drop dalam finansial, tapi lebih ditinggalkan oleh tim. Karena pada dasarnya kita adalah tim medis. Iya. Yang emang kalau dibilang bisa maju mundur, emang fisioterapi ya mau maju ya syukur, enggak juga nggak apa-apa. Apalagi kalau klinik itu gampang memutuskannya untuk cabut. Beda hal sama rumah sakit. Kalau rumah sakit udah kayak bener-bener orang tim medis banget gitu. Iya. Dan pada dasarnya gue udah mikir kayak gini, kalau seandainya gue kena COVID dan gue harus ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan gue ternyata gitu kan hidup gue, ya udah gue akan ada di posisi gue menjadi seorang tim medis. Intinya itu. Iya. Akhirnya gue tim gue keluar karena ketakutan karena COVID. Seriusan? Demi karena interaksi sama customer terlalu dekat ya kalau fisioterapi ya. Maksudnya interaksi sama yang iya benar. Iya. Kan nggak bisa jauh-jauhan. Iya. Gimana caranya? Gitu. Masa nge-zoom? Keren gitu. Gak gitu. Terus. Nah akhirnya mereka cabut. Ya cabut. Semuanya, hampir semuanya. Hampir semuanya. Jadi pada dasarnya gue cuman hanya bilang, oh berarti gue kembali lagi ke awal dengan Windy Mayang sendirian. Gue bodo amat, nggak peduli. Kalau misalkan orang mau ketemu dan ternyata sampai 3 bulan 4 bulan, ya Anda mau milih saya kok gitu. Atau juga fisioterapi banyak. Kayak gitu. Jadi secara antara finansial naik, ternyata kan juga ada yang drops mental, kan ada yang kayak gitu. Dulu gue lihat orang yang dislike aja bingung kayak ya gue salah apa ya gitu ya. wah gitu kan. Kayak agak beda pendapat kan asalnya kayak gimana. Cuman dihayati aja, tidak ada daun jatuh aja sudah ditakdirkan oleh Tuhan, Bang. Apalagi lo dan tim di sini ada di sini pasti akan sesuatu hal yang bermanfaat, akan bermanfaat, dan mudah-mudahan ini amal jariah kan. Pada dasarnya memang Win, ketika lo nanti akan banyak ketemu orang dan bisa menyembuhkan orang, kenapa sih harus tidak dipubliskan? Lu pernah ngomong kayak gitu pertama kali. Betul. Kayak ya sayang banget nih Win, nggak orang tahu nih Win gitu. Lu nggak tahu kenapa lu gatel gitu. Kayaknya punya cenayang melihat seseorang. Iya, hebat gitu juga ya gue. Iya. Hebat juga gue. Iya. Mantap. Ya mudah-mudahan jadi jariah lah buat gua, buat Iwo yang ngeliput kan waktu itu kan. Kalau nggak salah view gua sama lu tuh sampai hampir 2 juta deh. Yang thumbnailnya tuh tulisannya ada sesuatu di kaki saya. Itu ankle gua kan. Dan emang ankle gua abis dari situ sembuhin. Enak banget. Nih kan gua salto-saltoan mulu. Iya, enak. Nah, abis itu gua pengen ke terapi Windy lagi tapi sulit. Sibuk. Nah, mungkin
Lu ditinggalin tim tuh teguran karena lu terlalu sombong sama gua nggak dikasih jadwal. Iya sih, kayaknya ya. Ya kayak gue ditabok sama dar kayak gitu. Bawa lagi lo Win gitu. Diinjak-injak lagi gitu. Tapi ya gue bersyukur sih dari kejadian apapun yang dihadapkan kehidupan gue dengan ujuk-ujuk jadi begini tuh ya jadi bahan pikiran dan evaluasi aja. Iya. Ada orang yang pengen jadi gue tapi kadang kayak ya elah jadi gue juga kagak Nggak enak-enak banget gitu ya. gitu. Iya. Apalagi kalau di DM gitu kan. Ada yang DM. Ya di DM itu ibaratnya kayak gini, kita udah posting ankle nih, yang ditanya lutut gitu. Ya itu ya wajar lah. Ya wajar. Namanya ya. netizen. Tapi kalau berulang-ulang bang enak juga gitu kan. Jawabannya gini, udah lu datang aja ke sini ke gua urus gitu kan Win? Ya mungkin mereka taunya kayak ilmu gaib bang. Jadi mbak apa yang saya harus lakuin gitu. Ya udah baca Yasin gitu gue. Gitu. Ya udah baca Yasin aja. Minta ke Gusti Allah biar sembuh itu engkel kan gak gitu juga. Lu harus ada usaha datang ketemu kan gitu. Betul. Nah, kalau sebelum gua nanya mengenai banyak respon dari netizen lah ya. Gua mau tanya sama lu dulu. Lu dulu masa kecil deh. Lu sekolah di mana? Kuliah di mana, kenapa akhirnya jadi fisioterapi dan lain-lain, bercerita. Jadi gue tuh dari anak ketiganya itu kebobolan gitu. Jadi Nyokap lu udah tua gitu. Jadi dibiarin dan kayak akhirnya gue anak kelima, nyokap gue pas ngelahirin gue umur 40. Wow. Lu umur berapa? Masih 35-an kayaknya. Gue 40 Win. Gue beresiko banget tuh. Lanjut. Kok jadi gue sih, lu aja. Anak ketiga terus kebobolan ya. Gue nggak keluarga gue tuh bukan nggak ngerespon, cuman kayak gue hidup kecil itu ya bandel main, kalau belajar kagak mau. SD, SMP, SMA gue sekolahnya di swasta. Apa sekolah? Ya sekolah swasta gitu, yang tidak diharapkan lah ibaratnya kayak gitu. Bukan sekolah negeri yang anak-anak pintar. Kayak ya si Windy paling jadi kasir katanya gitu bang. Oh gitu? Iya beneran, saking bener-bener kagak mau belajar gue bang. Karena gue kena bully mulu. Apa bulinya dulu? Dulu bully ada yang suka terus sama kakak tingkat tuh dilabrak. Terus gue ngomongnya agak sedikit frontal tuh. Kalau nggak suka. Terlalu jujur itu kan kadang menyakitkan. Nah saking menyakitkannya mereka menyakiti diri gue sendiri gitu. Tapi gue gue bilang sama foto kecil gue adalah Win, thank you ya, lu bisa jadi kayak gini tuh karena kecil lu udah kuat banget. Benar. Karena lu berjalan sendiri aja udah mampu ibaratnya kayak gitu. Dari kecil memang bibitnya adalah gue suka yang namanya cari uang sendiri. Apa aja yang lo lakukan waktu kecil? Kayak dagang, mie instan. Lu yang ngeracunin temen-temen lu mecin tuh ya berarti? Iya benar ya. Jadi gue nggak mau goblok sendirian gitu. Jadi gue jualan Indomie gitu. Nggak ada Indomie nggak bikin goblok, bikin kita jadi cerdik. Iya. Salah satunya di sini ya. Terus. Singkat ceritanya gue dari kecil itu sudah terlihat jiwa bisnisnya ceritanya. Dan akhirnya gue memutuskan untuk menjadi seorang fisioterapi itu bukan dari awal pengen fisioterapi, tapi gimana caranya pengen kerja cepat. Tunggu, lu ada kelihatan basic bisnisnya tapi lu ngambil fisioterapi, kenapa lu nggak ngambil bisnis? Ya bukan masalahnya basic bisnis, kalau di kampung tuh bisnis itu yang jualan kan ibaratnya kan kayak gitu. Lu besar di mana? Daerah mana? Bandung. Oh Bandung. Bandung? Istilahnya tuh kalau buat perempuan mojang. Udah lanjut deh. Nenggelis. Terus. Gue tuh dulu merangkap karena pengen cari duit. Gue tuh selalu ikutan event bola. Terus bukan bola sih, olahraga. Olahraga atletik kayak lari jarak jauh, maraton. Maksudnya lu jadi atletnya? Jadi atletnya karena katanya tiap bulan dapat duit. Pas SMA lu main SD, SMP, SMA. Dapat duit? Dapat duit. Oh, emang ada dibayar gituin? Ya ada, kayak dikasih duit kasnya orang-orang ngenceleng kayak gitu kan. Dikasihin ke gue gitu. Ngamuk, nah itu mungkin salah satu bully-nya kali ya. Terus. Nah dari situ dari orang koninya bilang, Win udah aja lu masuk aja ke perguruan tinggi ilmu keolahragaan
pendidikan. Oke. Biar lo masuk ke KONI jadi pelatih, udah jadi PNS. Oh gitu diarahinnya. Nah, diarahinnya kayak gitu. Ternyata ada yang fisioterapi, itu apaan sih bang gitu kan. Dia lagi sakit, cedera, ya Kang Urut gitu. Itu mah bukan Kang Urut, tapi dia sekolah fisioterapi. Akhirnya gue masih tes SNPTN. Oh gitu. Masih SNPTN. Kampus mana yang lu sasar? Ya karena kan ada 3 kan dulu kan. Iya. ITB. Widih. Iya ITB. Gue terus fisika sama matematika dari UPI. Oh UPI. Oh jadi lu nggak mau keluar Bandung? Karena Iya kan nyokap bilang jangan keluar-keluar ya, dah apalagi perempuan gitu. kan. Gue aja ke warung 15 menit dicariin bang. Oh lu enggak, soalnya lu takut bawa duit kembalian, makanya dicariin. Ya takut kan zaman dulu katanya takut sesuatu hal yang menakutkan Ya, gitu kan. Anak gadis. Anak perawan yes. lah dibilang gitu. Jadi gue waktu kecil tuh walaupun belangsak tapi ibaratnya tuh tahu di mana batasan. Oh gitu ya. Dan akhirnya gue masuk fisioterapi itu karena di fisioterapi itu ada bilangnya katanya gini, bisa kerja mandiri. Oh, lu kemakan tagline berarti? Iya, bisa kerja mandiri, rumah sakit, PNS kayak gitu. Wah, apa nih, ya udah gue coba gitu. Kampus apa? Iya kampus. Kampus apa maksudnya? Dulu kampus fisioterapi. Namanya? Karena kan banyak juga. Gue akpol nggak jadi. Terus TNI nggak mau. Jadi koat. Terus SKT apa ya? Sekolah Tinggi Ilmu Sosial. Gue masuk. Tapi kenapa yang dijadiin adalah fisioterapi? Karena pas gue lihat fisioterapi itu kayak berbau-bau medis gitu, kayak wih kayaknya gue kalau misalkan orang nggak tahu kayaknya gue jadi dokter kali ya gitu. Yeah. Kayak oh keren kayaknya nih orang belangsa kayak gue pakai tensi kayaknya keren gitu kan. Dan lagi lu nggak usah sulit-sulit bersaing sama para dokter yang mau jadi dokter. Ya gue kan nggak tahu bang, fisioterapi itu bagian dari kesehatan itu apakah jadi dokter apa gitu. Iya. Tapi tesnya sama sulitnya dengan tes masuk ke ITB dan lain-lain waktu itu. Sama masuk. Tes gitu. Sulit juga. Apa aja tuh yang dicek dulu? Dulu itu pelajaran biasa. Iya pelajarannya mengenai biologi. Oh lu IPA? Gue IPA. Gue anak eksak ceritanya. Tapi kalau misalkan ada yang dengerin ini fisioterapi tuh wah enak ya cuman ngurut doang gitu. Enggak, padahal kuliahnya itu susah banget. Ada yang sampai DO. Penyebabnya? Penyebabnya karena hafalan. Jadi kan anak eksak kehafalan itu wah mantap bener. Itu. Lu harus hafal nama-nama otot di sini kan? Iya, per bulu-bulunya aja harus tahu, Bang. Ini apa bulu apa nih? Ya kagak tahu lah. Kata lu per bulu-bulunya harus tahu. Okay. Ibaratnya per pembuluh darah. Oh pembuluh, gue kira bulu. Pembuluh darah. Pembuluh darah per stepnya aja harus tahu di mana-mananya. Karena nge-treatment ini akan beda ketika begini nyambungnya kemana gitu ya. Itu hafalan tuh ya ini? Hafalan. Jadi ini hati-hati kalau misalkan fisioterapi cuma liatin gua di YouTube cuman ya elah gitu doang mah bisa kali, udah fisioterapi nggak gitu juga. Lo harus belajar tentang anatomi, patologi, fisiologi, tentang dari mata, hidung, mata, terus jantung, hati, pankreas itu udah harus dihafal. Sempet drop dan menjadi anak terendah di kampus. Pas lo kuliah tuh ya? Pas kuliah. Semester berapa ya pas drop tuh? 1, 2, 3. Mau akhir ending baru minta tolong sama dosen gue yang laki. Pak minta tolong Pak, masa iya ini gak ada IPK yang 3 kek gitu, yang nilai A atau B gitu. Gue minta. Terus dia bilang kayak gue kasih ya, nanti suatu saat lo harus perbaikin. Jadi ada 3 dosen yang 3 dosen itu yang melihat potensialnya gitu. Ingat gak namanya? Pak Teguh. Sebutin dong. Pak Teguh, Bu Rosi, sama almarhum Bu Tinuk, satu lagi sama Bu Juni. Berarti 4 ya? 4 sama almarhum tadi. Yang berkontribusi untuk menjadi seorang besar tuh kayak Win, tenang aja, tenang gitu. Yang nyuruh keluar dari Bandung tuh dosen-dosen itu juga. Gitu. Lu keluar dari Bandung pas sudah nikah atau pas sekarang? Pas belum nikah? lajang. Oh pas masih lajang. Ya karena kan gue terlalu dikekang sama orang tua nih. Karena ketakutan orang tua membuat si guane tuh kayak ya elah gini doang masa dicariin gitu kan. Akhirnya gue ke Jakarta. Kakak lu yang 2 cowok? Cewek cowok. Oh cewek cowok, oke. Terus balik lagi ke kampus tadi. Berarti lu
ngafal ya kan, banyak ngafal terus lu dalam tanda kutip dapat minta diluluskan gitu kan. Ya enggak? Pas terakhir Iya, pas terakhir itu gue memiliki potensial praktisinya yang dinaikin. Oh. Jadi kan ada teori, ada praktisi. Iya, ada praktek. Nah di praktek ini gue bener-bener totalitas dan kayak gue banyak duit waktu pas praktek bang. Nah makanya gue bisa ke Jakarta. Kok bisa pas praktek lu banyak duit? Nah jadi banyak si A yang mempertanggungjawabkan itu kayak, Win ini nanti kamu ke Bangsal 1, 2, 3, 4 ya. Oh prakteknya langsung ke rumah sakit? Yes. Oke, terus. Ke Bangsal 1, 2, 3, 4. Akhirnya gue nerapi dengan ya apa yang gue bisa gue terapi dan akhirnya sukses. Dan mereka ngasih amplop. Gitu. Dan akhirnya minta, Mbak Windy ke rumah bisa nggak? Aduh Bu, saya mahasiswa. Gimana? Ya saya lihatnya udah oke kok. Akhirnya ngomong sama dosen, sama siapa sih? Lu bagi nggak duitnya ke dosen? Enggak. Kan gue udah dari awal kan. Emang lu pelit lu. Ya. Enggak lanjut terus. Singkat ceritanya gue nanya, Bu gimana? Ya udah karena fisioterapi itu aman. Ya cuman apa sih yang salah-salahnya paling gitu doang. Akhirnya namanya home visit. Dari home visit gue ngumpulin uang dan uangnya terkumpul dan akhirnya ke Jakarta. Dan itu pun orang tua nggak tahu kalau gue ke Jakarta. Oh gitu. Nah, jadi lu kabur dong? Kabur. Oh. Cuman mah mau ke Jakarta. Lah ke Jakarta ngapain, ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Seriusan? Iya dengan 700.000. 700.000? Iya. Gue digaji 700.000. Waktu di sana, waktu di Bandung? Iya waktu pertama kali ke Jakarta 700.000 per bulan. Dahsyat lo asli. Dan gue nyari kan ya mak gue kan gini, mampus aja nanti lu kalau kenapa-kenapa paling balik lagi ke Bandung gitu kan. Cuman kan gue bertarung mental sama mak gue kan ibaratnya kayak gitu. Tenang aja, tenang. Lu anak terakhir berarti? Anak terakhir. Terus agak gue kalau punya anak cewek tiba-tiba kabur gitu gue kejar sih. Tapi lu nggak dikejar emangnya? Nggak dicariin? Bokap gue tahu kalau misalkan gue akan menjadi sosok yang bertanggung jawab. Jadi bapak gue yang nelpon kayak hari ini bisa gue bilang kayak gitu. Karena gue nyari tempat pekerjaan yang ada tempat tinggalnya. Oh jadi lu ke Jakarta udah ada tempat kerjaan? Enggak. Nggak selalu ngerantau tuh udah dapet? Jadi pas gue ngerantau kayak interview kayak gini, Pak punya tempat tinggal nggak yang bisa saya tidurin? Oh tempat visio. Lu di mana? Pertama kali di Jakarta? Fatmawati. Rumah sakit Fatmawati? Enggak, di sebuah klinik. Karena gue kan tahu gue orang bego jadi nggak bisa ke rumah sakit. Karena rumah sakit itu bisa minimal IPK cum laude. Seriusan? Demi. Oh. Itu orang pinter-pinter yang masuk rumah sakit. Tapi sorry ya Win. Tapi nggak bodoh juga sih orang klinik, nggak gitu juga. Cuman batu loncatan gitu. Enggak mas, gue nyokap gue di fisioterapi beberapa kali ya. Kan stroke ya. Ya menurut gue bisa gue lakuin di rumah. Activity-nya dan ada di YouTube gitu. Terus dia nggak informatif dan lain-lain tuh fisioterapi di rumah sakit menurut gue ya. Nggak generalisir, tapi yang dirasakan sama nyokap gue ada di rumah sakit, tapi nggak gue sebut lah rumah sakit. Nah untuk mungkin fisioterapi nih karena nyaman kali, maksudnya kerjanya udah nyaman, udah dapat jadi ini gaji pokok dan lain-lain. Jadi kayak ke klien tuh kayak ini Bu kakinya angkat begini ntar dilurusin gini doang. Nah salah satunya mungkin ada sesuatu hal yang mungkin mereka lakukan seperti itu. Tapi ada juga yang mereka selalu melakukan hal yang terbaik untuk pasiennya karena kita disumpah juga demi Tuhan kayak gitu. Cuman kan ini kita introspeksi ya teman-teman nih. Tadi kata Bang Imam itu adalah salah satu mantan pasien yang ke rumah sakit. Masih pasien nyokap ya, masih pasien ibaratnya kayak gitu. Kita harus evaluasi. Ini saya thank you loh kalau misalkan lo dibully sama tim fisioterapi gara-gara itu, ibaratnya ya. Itu sih childish banget. Iya enggak lah, nggak mungkin dibully gue. Ini komplain dari customer dan dia juga nggak tahu kan nyokap gue siapa kan. Ya enggak, tapi ini benar istilahnya kritik membangun. Iya. Ini keren banget. Iya, jadi ya begitulah yang gue rasain. Nah, nyokap gue juga bilangnya, ya ngapain kan manggil gue Kiki. Ngapain Ki cuma digini doang di YouTube juga bisa. Gitu kata nyokap gue. Ya udah nggak usah kalau kayak gitu, nggak usah fisioterapi lagi. Iya. Dan nyokap gue tuh nggak suka kalau gue di klinik bang. Pas lo ke Jakarta? Iya pas ke Jakarta. Alasan yang gak suka apa? Ya kayak ya elah gak di rumah sakit ternama di Jakarta kayak gitu. Gitu. Jadi masih sistematisnya itu kayak
rumah sakit terbaik di Jakarta terus kita kerja di situ mungkin terbaik gitu. Iya betul. Wajar Win, wajar. Ibu Ya. tuh mau yang paling nyaman buat anaknya. Tapi kan ya banyak lah faktornya. Ya, tapi gitu. gue mikir kayak gini, kalau misalkan gue kerja di rumah sakit, terus gue punya suami, gue harus ngurus suami, gimana dong? Ya ceritanya itulah konflik kenapa gue harus selalu menjadi di klinik itu biar enak izinnya, Oke. atau bisa gue kayaknya punya sendiri gitu. Iya. Akhirnya lu di Fatmawati kan? Ya, masih di Fatmawati itu. Ada mesnya? Ada tempat tinggal di Fatmawati? Ada tempat tinggalnya. Oke. Karena gue tahu kan masih belum punya duit di situ. Oke. 700.000 tuh lu bawa ke situ ya? Iya, 700.000 selama 3 bulan. Emang 3 bulan pertama gak ada gaji? Iya, maksudnya tuh itu namanya tuh apa sih Bang? Kalau kita masih hitam putih itu namanya training. Oh, magang. Iya, magang. Karyawan Ya. training itu 700.000 di Jakarta. Oh, di Jakarta 700.000 per bulan Per selama bulan. 3 3 bulan. bulan. Oh gitu. Terus akhirnya lu bisa punya klinik? Bapak gue pernah menyarankan kayak gini, karena kan bapak gue BUMN, terus anaknya mau jadi seorang karyawan swasta. Dia bilang kayak gini, Win, kalau lu di swasta lakukan yang terbaik. Apapun sampai sekuat tenaga lakukan hal yang terbaik. Yang namanya swasta itu pasti bakalan bakalan kelihatan hasilnya. Swasta katanya kan kayak gitu. Kalau PNS BUMN mau segimanapun terbaik pun ya tetap aja gitu-gitu doang, benar nggak Bang? Iya. Gue melakukan hal yang terbaik sampai pulang larut. Oh iya. Kemudian dari situ melakukan hal yang terbaik, mungkin ada sesuatu hal. Nah itulah efek dari salah satu kita melakukan hal yang terbaik. Itu akan ada rezeki datang. Ya, betul. Respon ada positif sama negatif. Betul. Dan negatifnya itu singkat ceritanya gue dikeluarin. Sama klinik tersebut? Iya. Penyebabnya? Gue nggak tahu sih kenapa penyebabnya. Nggak mungkin. Beneran, nggak jadi mungkin lu nggak tahu. Gue Masa dibikin tiba-tiba dikeluarin? Gue nggak dibikin gak nyaman dan akhirnya pada dasarnya gue sendirian. Oh. Jadi ada 10 tim dan gue kemana-mana sendiri. Jadi kelihatan banget jomplangnya 1:9. Okay. Dan akhirnya gue nggak nyaman. Mungkin nggak dibikin gak nyaman dulu kali ya. Oke. Gue nggak ngerti. Akhirnya gue melakukan sesuatu hal dengan resign. Karena kan kalau resign itu kalau tanpa pengganti nggak akan di-cut. Iya. Ini enggak langsung pas resign langsung diterima. Mau kapan? Besok apa lusa? Oh gitu. Demi. Terus gue mewek waktu itu. Gue dulu itu sering banget cerita hal-hal yang kayak gini. Sampai akhirnya gue nggak bisa nangis untuk di sini. Itu dulu perih banget. Iya, karena itu 700.000 itu ya. Karena nyokap bilang adalah ya udah rasain aja, karena kan nggak direstuin ibaratnya kayak Betul. gitu. Akhirnya gue mau balik udah ya mungkin gue mau ke Bandung. Ternyata pasien gue bilang, Mbak Windy di mana? Mau pulang Bu? Kalau bisa temuin bapak dulu ya. Nah itulah. Kenapa Bu? Bapak nggak mau kalau di terapi nggak sama Mbak Windy. Disitulah titik di mana gue menjadi sendiri. Ada pasien yang minta di treatment sendiri, maksudnya. Jadi nggak usah ke klinik. Maunya sama lu doang yang megang. Oke. Ya udah liatin bapak. Akhirnya gue dikasih per minggu ngekip gue sampai sebulan. Tunggu, dulu bayarannya berapa Win? Zaman dulu banget kan pas itu. Zaman dulu, dari gue dulu mau jadi seorang fisioterapi tuh gue ke saudara-saudara dulu kan 25.000 sama 30.000. Buset. Itu seluruh kujur bajan Bang. Seriusan? Demi kayak misalkan sakit ini, iya pinggang sekalian gitu. Bangke. Tiba-tiba ada sakit tambahan ya? Iya. Sakit di sini. Nah gitu. itu, tapi kan belum menjadi seorang fisioterapi. Ya wajar lah, oke. Pertama kalinya adalah pas gue dibayar itu 125.000. Pas cabut dari Fatmawati itu iya, tadi pas cabut di Fatmawati, gue mau tadinya balik, tapi memang Tuhan mengizinkan gue tetap di Jakarta. Nggak sempat balik loh? Belum. Oh. Jadi ya udah pas akhirnya di-keep sampai sebulan tuh. Bapak mau sebulan, Mbak Windy jangan kemana-mana, di DP depan muka. Tinggalnya di mana? Gue ngekos kan. Oke. Pas ngekos, wah lumayan ini buat bayar kosan gitu. Pas, Bu, saya minta makan ya. Gue minta makan sama pasien-pasien gue. Kayak, Bu, saya boleh, ini sisa ada anak ibu gak yang datang dan lain-lain? Gak ada Mbak Windy, bungkus gue bilang gitu. Ya tapi gue gak kaget lah dengan gaya lo yang asik ya. Sama klien kan lo asik gitu. Jadi lo gak sungkan lah yang kayak gitu-gitu. Bu, bungkus ya gitu kan. Apa emang dulunya awalnya lo malu tapi bodoh daripada gue lapar atau gimana? Ya gak juga. Gak juga, emang gayanya kayak gitu emang, kan.
kalau dibilang ya udah sih gitu kan, orang tua gue nggak tahu gitu ibaratnya. Orang tua gue nggak tahu gue gimana untuk melanjutkan hidup gue di sini gitu. Akhirnya terus dari si klien 1 bulan itu 1 bulan kemudian berikutnya dia masih keep lagi atau lo udah mulai dapat customer baru? Udah kayak customer baru, dari mulut ke mulut itu udah mulai jadi. Wah udah mulai nih gitu. Tahun berapa tuh Win? 2016. Oh 2016. 2015an itu gue udah mulai sendiri. Berarti karir lu cepet ya Win ya? Melejitnya cepet ya? Enggak, maksudnya kan kalau ngomongin karir ya, menurut gue pas kemarin dari kalau kita ngomongin dari semenjak Top Score TV 2019 berarti kan lu lagi naik ke atas ya kan, bener gak sih? Dari 2016 ke 2019 butuh waktu 3 tahun doang lu. Kalau dibilang butuh begini naik, gue malah terperosok bang. Kok bisa? Kan orang tuh gini set gitu ya, tangga. Kalau enggak gue ngejogrok dulu. Laptop hilang, terus gue dicuri. Pas kapan? 2000 berapa? Ya 2016 gitu tuh gue hilang. Iya enggak, maksud gue jatuh gitu kan. Sempet jatuh gitu ya. Iya sempet. Dulu zamannya Chatime gue gak kebeli Chatime. Ya ampun sian banget, gue beliin deh, gue nih. Tapi gue happy aja gitu dengan apa yang gue terima, kecil, besar, sedang, ya udah, gue nikmatin, gue suka ya? Gitu, gue suka aja. Karena ibaratnya tanpa orang ngegerecokin gue udah bahagia. Tanpa duit banyak pun, tanpa lo ngusik gue, ya udah, gue aman, tenang. Lanjut ke yang tadi 1 bulan, abis itu 1 bulan berikutnya gimana? 1 bulan berikutnya sudah mulai up dan akhirnya ada yang melihat apa ya, perjalanan gue di Instagram. Kayak ini siapa ya, fisioterapi gitu. Oh gitu? Iya. Oh, lo dari Instagram? Dari Instagram. Jadi gue tuh dari klinik yang kemarin aja, klinik pertama aja gue bikinin Instagram. Yang Fatmawati? Gue bikinin buat dia. Instagram. Dan gue muncul mulu, wah ini kayaknya yang bikin. Adminnya. Jadi ya adminnya tuh gue, walaupun nggak disuruh ya bang. Coba kalau lo jadi bos terus punya karyawan yang dibikinin admin, dibikinin YouTube, lo pasti bakalan, kalau waras pasti bakalan, gue nggak akan ngasih dia itu, gue kunci dia deh dengan gaji besar gitu. Nggak mungkin yang bagus itu dimusuhin. Bener. Kan gila itu mah. Kalau yang bagus, oh ini si Awo nih keren nih, wah gue kasih mobil dah gitu kan, biar dia nggak kabur gitu kan. Lego mobil-mobilan. Iya. Lego mahal pak. terus akhirnya sampai lu udah mulai banyak yang mencium kan, ada Windy Mayang nih di Instagram. Terus akhirnya sampai lu punya klinik tuh gimana Win? Terus gue kerja dulu di orang juga. Oh lanjut kerja lagi. Dari pasien stroke ke olahraga. Oke. Jadi klinik yang berbeda. Oke, lanjut ke olahraga. Nah, kalau olahraga itu ternyata beda lagi. Teorinya, materinya itu beda lagi. Dan menyebabkan gue belajar kembali. Untuk ACL, lutut, ankle. Yang tadinya gue otak mulu yang dikerjain. Karena stroke ya? Iya, karena stroke harus apa. Dan ternyata gue turun ke bawah untuk melihat stigma dari lutut, ankle, hip. Terus yang cedera-cedera kayak gitu, gue harus belajar lagi. Dari pas belajar itu, gue terlihat bener kosong. Dari kosong itu menerima musuh dari orang yang pintar itu kayak, ya elah tampang doang katanya kan gitu. Yeah. Dalam hati gila, gue lagi berusaha nih gitu kan. Tapi tetap. Gue ngelihat pertama kali lu pas lagi lu di PLN ya. Itu ya pertama kali yang olahraga itu ya, PLN ya, elektrik PLN ya sama Bang V ya. Iya, tapi gue di kontraknya bukan dari bos gue. Jadi Bang V-nya yang melihat Instagram, karena gue tuh waktu pas lagi kosong-kosongnya nih otak gue udah tahu gini, ya Allah Win, lu tahu goblok ya, kenapa sih liatin Instagram muka-muka orang tuh juga nggak akan bermanfaat buat hidup lo gituin. Akhirnya lu posting. Akhirnya gue posting dari Google pindahin ke Instagram. Otot gue pindahin ke Instagram dan akhirnya disitulah bibit-bibit keuangan gue di situ bang. Kayak Mbak Windy, saya punya lisensi bola, mau nggak jadi pembicara? Wah, gue iyain aja walaupun gue bego gitu kan. Ya deh bang, gitu. Gue belajar sampai malam gitu kan. Lu belajar dulu sebelum lu ngomong. Nah, Oke. Akhirnya
gue update, disitulah mulai tertampar lah bahwa orang bodoh itu bisa tampil dengan membawakan materi, ibaratnya gitu. Oke. Terus lanjut, lu abis itu megang olahraga, Nah, lu megang futsal Ya. saat itu ya, elektrik Ya. PLN. Abis itu berapa tahun lu? Satu musim Satu musim. PLN. Nah, satu musim itu ya berarti beberapa bulan doang kan kalau Iya. futsal tuh satu musimnya. Mm-mm. Abis itu lu belum punya klinik tuh? Masih kerja di orang, Masih tapi kerja di orang? kliniknya itu kayak ya udah Win, lu kelola aja gitu. Eh, Jadi yang menghasilkan klinik itu orang sudah taunya Windy Mayang punya klinik, padahal nggak punya orang. sekarang juga masih punya orang? Nggak, sekarang udah branding sendiri. Wih. Tapi belajar dari situ bang, Tengil. ibaratnya kayak gitu. Gue pernah DM, gue pernah WhatsApp dia, gue bilang, Win bikin fisioterapi lah sama Top Score. Gua gitu. Ayo bang, udah abis itu nggak dibales lagi. Ya dari situ ya tenang dulu pak. Nanti jangan lo rontok nanti. Oh, udah gue cukur. Jadi singkat ceritanya banyak sekali yang pengen kolaps, pingin bikin klinik. Oh gitu. Nah dari situ gue dicatut bahwa gue harus berhati-hati. Ya. Nggak semata-mata ayo buka kayak Kang Cilok gitu, Ya, bisa buka ya. ada acinya kelar gitu. Lu beli, gue Bener. tahu lah Top Score duitnya udah M kan ibaratnya gitu. Beli peralatan fisioterapi kayaknya bisa gitu kan, kecil gitu. Tapi ada sesuatu hal yang di sini gue berpikir, gue mundur lagi di situ bang. Ya, Yang tadinya gue harus naik, mundur lagi untuk menyiapkan sesuatu hal yang besar, yaitu dengan kuliah lagi. Gue jadi pas masa pandemi gue kuliah lagi. Oh. Demi perizinan. Demi perizinan dalam artian ya udah jadi tunggal. Jadi kalau misalkan lu ketemu gue, ayo kita mau di mana tempatnya, ayo jadi gitu. Kalau sekarang itu ya kita harus ketemu dokter dulu perizinannya, terus harus sarjana dulu, ini itu gitu. Jadi pada intinya mungkin hampir 2 tahun lagi lah tungguin gue kali bang ya. Iya. Sarjana berarti kemarin kan D3 ya? D3 terus nanti sarjana terapan, terus nanti harus tambah lagi sarjana profesi. S2. S1 ya, sarjana ya, profesi. Kalau profesi dokter tuh kalau di dokter profesi itu setahu gue udah spesialis ya. Atau gimana sih? Nggak ngerti deh. Jadi kalau fisioterapi itu kalau S1 profesi itu setara dengan dokter umum, karena untuk mendapatkan SKED sarjana kedokteran itu 4 tahun. Kalau udah koas 1,5 tahun. Nah sama fisioterapi 4 tahun S1 profesi 1,5 tahun. Jadi S1 profesi fisioterapi itu setara dengan dokter umum. Oke. Itu dilansir sama ketua IVI Bandung. Jadi bukan kata gue, tapi kalau kamu udah masuk ke situ udah masuk ke dokter umum gitu. Oke. Terus siapa aja Win orang-orang, kan gue ngeliat pasien lu tuh udah banyak banget kan, dari mulai siapa kemarin tuh orang-orang terkenal lah. Ya. Darius, Judika. Ya. Oh, Top Score TV Imam Hoirul mah udah bukan kelasnya Windy Mayang lagi sekarang. Iya. Tapi kan pertama kali YouTuber kan lu bang. Yes, benar nggak? Iya, tapi sejarah. Kan gue nggak dirawat secara baik nih sebagai partner. Enggak sih sebenarnya, lu yang bukan nggak baik, lu nya yang mundur terus gitu. Nggak tahu kenapa. Gue bilang bang, ayo, Ayo bang ya. Oke Win. Terus gue dengar cerita lah dari beberapa teman gue bahwa dia datang ke tempat lo katanya nggak cocok Win. Banyak yang kayak begitu Win. Pasti banyak ya. Pasti banyak ya. Banyak. Dan lu udah mulai punya haters tadi katanya. Dia ngomong gimana Win, haters tuh? Ya kayak sebaiknya jangan kasar kek gitu. Oh, gara-gara kasar. Ya sebaiknya lu jangan kasar kek gitu. Sebenarnya bukan haters sih, lebih tepatnya mungkin iri. Wih. Iri kali. Jadi ngomongnya ngelantur. Sorry, ini yang ngomong fisioterapi juga atau pasien? Fisioterapi juga kayaknya. Oke, kalau fisioterapi juga besar kemungkinan iri. Ya. Tapi kalau pasien besar kemungkinan emang dia lemah. Pasien itu sebenarnya mereka kayak gini bang. Sekarang di 1, 2, 3, 4, 5 orang. Terus dia lihat YouTube. Ya. Windy Mayang. Oh berarti gue bakalan ketemu Windy Mayang nih kan? Enggak. Tangan gue kan 2. Ya pasti salah satu di antara 5 ini mungkin Awo
Iya, iya. Oh mungkin lu sama saya sama Iya. yang lain kan nggak Iya. mungkin. Iya. Awo di sini kaki lo yang Iwo namanya Iwo bukan Awo, Iwo. Awo. Iya, iya, iya. Tapi bener Win, banyak teman gua yang datang ke tempat lo, dia bilang, "Mam, gua nggak ketemu Windy-nya." Nah, itu menurut gua salah dari cara nge-branding juga, Win. ya. Jadi karena lu terlalu Windy banget, jadi Windy sentris disebutnya. Jadi apa-apa yang kalau bukan Windy nggak kerasa. Nah itu PR lu tuh gimana menyampaikan. Jadi saran gua di YouTube lu next banyak libatkan tim lu yang eksekusi. Udah. Nah, Gara-gara kayak ya saya kan di YouTube liatnya Mbak Windy gitu kan. bener. Ya dari emang kalau misalkan ya gue bisa terima pasien 50 apapun 100 kalau misalkan Mbak Windy saya sakit bahu. udah sembuh. Dah pergi. Mbak Windy saya sakit ini jempol gue. Nih minum. Iya. Mbak Windy Iya, saya iya. sakitnya selangkangan. Lemah syahwat. Ya selangkangan dan lain-lain. Gue peceretin nih, tak gitu kan enggak. Enggak. Minimal 45 menit gue harus gerus Benar, kayak gitu. benar. Dalam sehari paling 10 orang. Sekarang atmosfernya hampir ada 40-an, ya kan 30 berarti sama siapa? Sama tim. Iya. Dan kita menegaskan bahwa kalau misalkan mau teknik Windy Mayang, ya silahkan datang. Tapi kalau misalkan gak mau ke teknik Windy Mayang ya udah, itu aja intinya. Kita mempertegas lagi. Oke, balik lagi ke yang haters tadi. Si haters ini agak mengganggu lo dengan omongan-omongan dia. Apalagi si para visio ini. Banyak yang ngomongin di belakang. Pasti banyak. Di pergrupnya mereka tuh kan ada IV cabang, kota ini, kota itu. Di dalam satu buletan itu ada 50% pro dan yang kontra. Seriusan lo? Ya pasti. Oke. Udah kecium dan emang kadang yang pro-nya itu kayak gini, Win, lo lagi diomongin nih gitu. Oh, ngomongin seputar apa biasanya? Kayak misalkan teknik. Contoh teknik yang dia bahas apa? Yang dia omongin apa? Kayak ya ampun kok fisioterapi kok kayak gitu. Dipencetnya kayak gitu ya sampai kelabakan kan padahal nggak bisa, nggak boleh gitu. Harus slow mo gitu. Pelan-pelan gitu. Ya kayak soundtracknya na. Terus lu menanggapinya gimana? Ya gue tanggapin bahwa kayak gini. Lu nggak bisa menjudge gue di luaran sana. Ternyata pasien gue butuh dihantam. Sekarang pasien gue malah kalau misalkan Mbak kok nggak kerasa gitu. Iya. Kok nggak ada biru katanya gitu kan? Iya. Ini udah pasien sama terapis udah satu-satu psikopat gitu bang. Tanpa nyeri itu kayaknya nggak asik. Jadi udah brandingnya udah sakit gitu. Iya. Tapi emang apakah fisioterapi harus sakit, Win? Tanyaan gue itu. Jadi ada perbagiannya. Ada perbagian fisioterapi yang sakit, ada yang enak. Kayak misalkan anak, dia harus dengan lembut. Wanita, ada kesehatan wanita dengan kayak ya udah ibu kiri kanan gitu. Tapi kan kalau misalkan kayak lu nih bang kan harus baku hantam. Kan lu harus ibaratnya ibaratnya lu besok mau ke lapangan itu kan harus cepet banget di recovery-nya. Ya udah gubrak aja aja. Iya. Oke, Win, sorry Win. Nih karena sponsor gelasnya harus gue mundurin dikit. Oh iya. Gue tadi kan habis minum ya. Cok gitu. Iya habis sedar kan gitu. Ini nanti aman ya gelasnya. Oke, aman. siap. Nah, berarti dengan kata lain cara lu adalah terobosan baru ya. Dan sebenarnya lebih kepada pendekatan lu bahwa orang-orang yang cedera ke lu rata-rata pemain bola atau orang olahraga. Jadi harus ada urut-urutnya gitu kira-kira. Enggak juga. Jadi gua doang yang agak sedikit cengengesan. Agak sedikit beringas gitu. Karena kan orang udah tahu nih, wah ini sakit nih, nggak boleh deh gitu, nggak akan di publik lah. Gue sebaliknya malah yang beringas, yang orang terpintal-pintal, gue videoin. Oh gitu. Dan akhirnya yang paling seru kan gitu, yang ditonton malah yang kesakitan, yang sakit-sakit. Iya, ya berarti yang nonton psikopat. Berarti dengan kata lain gini Win, lu kuliah untuk menjawab haters tersebut ya? Bener gak? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena udah fisioterapi baru tuh kayak gini. Kak Windy aku fans gitu. Yang baru-baru ya. Yang baru kuliah kayak gitu. Dan kenapa tidak untuk gua sekolah lagi aja. Iya gitu. benar. Terus haters ini
lu menanggapinya biasa aja? Biasa aja. Ada yang mau lo omongin gak? Karena gue tahu banyak. Pasti. Gue tahu banyak yang ngomongin lu di belakang, dan gue tim Windy banget. Gue tim Windy. Maksud gue gini, gue setiap orang yang gue kenal ya, gue akan selalu membela dia selama orang tersebut gak punya masalah sama gue. Misalkan gini, kayak ada yang ngomongin misalkan, Mam, lu ngapain fisio di Windy? Setahu gue fisioterapi tuh nggak sakit. Gue bilang, lah kalau fisioterapi nggak sakit, terus lu diapain? Gitu kan? Ya di setrum doang pakai alat. Lah kalau di setrum pakai alat, gue bisa beli dong di rumah. Ngapain gue ke fisioterapi? Gue gituin kan. Akhirnya gue jawabin kayak begitu. Nah, jadi gue dalam hal ini gue ngebela orang yang gue kenal ya, dan terbukti selama treatmentnya enak, ngapain gue harus harus komplain gitu kan. Nah terus juga dibilang di Windy itu sebenarnya tukang urut, Mam, kata beberapa teman saya gitu. Nah buktinya lu diurut. Lah lu emang kalau ke fisioterapi biasa emang gak diurut-urut ya? Saya tanya kayak gitu. Enggak, Mam, cuma pakai alat-alat itu. Oh ya udah. Akhirnya saya cuma ngomong gitu doang, dan menurut saya itu menurut gue ya bebas sih, orang punya pendapat masing-masing gitu ya. Cuman gue dalam hal ini cukup ngebelain treatment lu sih kayak gitu, karena gue ngerasain efeknya lah kayak gitu. Tapi kalau lu sendiri gimana pembelaannya? Kalau gue bukan membela ya, karena orang di luar negeri pun kayak gitu. Gitu ya? Nanti coba dilihat kayak orang luar negeri fisioterapi itu hampir rata-rata mereka cracking, kruk gitu. Sampai gue lihat kayak wah gila, maco-maco cewek-cewek di sana ya gitu. Jadi ya biasa aja ibaratnya kayak gitu. Dan gue seperti ini tuh melihat bahwa banyak orang, pasien gue orang dari luar negeri tuh, contohnya di Australia atau di Eropa, terus mereka balik lagi ke Indonesia dan pernah merasakan fisioterapi di luar, dan di Indonesia tuh katanya beda jauh. Dan akhirnya tuh kayak tuh sama si Windy paling gitu doang nggak tahu aja nih si papa gitu. Dan akhirnya si bapak tersebut gua treatment, dan akhirnya dia bilang kayak gini, nah Mbak bener, saya kalau di Perth tuh kayak gini. Jadi pasien bule pertama kali gue tuh orang Scotland, Eropa, terus bule dari Malaysia, itu pilotnya Susi Airlines. Dan dia menceritakan gimana sih fisioterapi di sana. Dan ternyata mereka lebih ke manual dan handling tangan ya, nggak banyak mesin ya. Iya, kalau mesin aja gue tahu lah, top score pasti bisa beli alat, bisa. Iya, siapapun bisa lah. Iya, tapi lu nggak bisa beli tangan. Bener, itu maksud gue. Jadi, nah, tapi pertanyaannya adalah ya, lantas perbedaan fisioterapi lu gaya Windy Ma yang dengan tukang urut bedanya apaan, Win? Mungkin secara personal itu lebih tepatnya lebih tahu anatominya. Terus tahu nanti bakalan sembuh apa enggak. Oh iya, basicnya ini karena flat foot nih Bang. Flat foot itu tahu penyebabnya kenapa. Iya. Kayak waktu itu awal gue inget banget, Windy bilang kaki gue begini. Sepatu lu pasti yang abis bagian kanan nih, bagian kanan belakang nih kata lu gitu, gue lupa deh. Pas dilihat sepatu gue tuh kan bener besetnya banyak, karena kaki lu begini nih kayak gitu. Nah itu yang gak dimiliki tukang urut ya. Iya, karena kan tukang urut itu yang setahu gue dulu kecil pernah ke tukang urut itu, coba bener nggak? Omongan gue tuh kayak dulu itu ya sempet di Bandung tempat gue tinggal. Itu kakek-kakek gue tahu bahwa dia bisa ngurut itu harus ada ritualnya dulu. Iya. Kayak misalkan nggak bersin kalau lagi ritualnya tuh cabe. Ya cabe tabur nggak bersin, itu berarti ritualnya udah pas gitu. Demi apapun. Gue waktu kecil itu ada ritualnya. Gitu. Tapi mungkin daerah lu aja kali Iya coba kali ada nggak yang kayak di gitu. Di daerah gue mah tukang urut udah pakai ini semua aplikasi. Wih ngeri kali anjing. Oke, terus Win, biar bagaimanapun lu cukup dipandang sebagai Windy yang memiliki paras yang cantik lah, katakanlah gitu. Maco sih? Enggak ya cewek mah cantik. Tapi stereotyping kayak begitu mengganggu lu atau enggak? Maksudnya Windy mah terkenal karena memang cantik aja. Enggak. Pernah ada yang ngomong gitu tapi kan? Ya gue nggak suka kalau gue dibilang. Berarti lu terganggu. Ya lu terganggu dengan kata-kata itu, bener nggak?
nggak terganggu sih bang, cuman kayak gini Ya, ya, lu gak gue suka berarti lu terganggu lah. bukan nggak suka, gue nggak suka dibilang cakep karena gue bulik. Nah, biasa aja gitu ya. Biasa aja, karena yang cakep tuh menurut gue ya mereka udah glow up banget. Kalau gue mah karena gue tahu kalau gue tuh kan orang lapangan ya bang, dandanannya jarang ibaratnya kayak gitu. Jadi Tapi lu dandanin mau ke podcast ini? Iya karena dong. masuk YouTube ya. Iya. Gue inget banget waktu lu podcast pertama kali sama gue, dandanan lu menor banget. Ih, Windy menor banget nih waktu pertama kali ke podcast. Yang waktu gue mau datang. gue itu waktu pas anak gue kecil. Jadi anak gue kecil baru lahiran, gue sempet dandan. Kenapa? Karena gue turun kan nggak apa ya, kan gue bilang pantes abis lahiran tuh orang tiba-tiba ujuk-ujuk dandan. Kenapa emangnya? Karena kan ini apa, begadang terus ini ya sepet kayak gitu. Ya. Oke. Terus Win, kalau seandainya nih ya, katakanlah nih sekarang lu nggak menjadi fisioterapi, kira-kira lu jadi apa sekarang? Gue Jadi kasir. kasir duit beneran bang, bener mak gue ngomong lu jadi kasir kali Win, bener, udah nerima duit aja. Iya bener, sekarang nerima duit aja ya berarti ya. Enggak gitu juga. Jadi apa lu kira-kira kalau seandainya nggak jadi fisioterapi sekarang? Gue pengen jadi guru. Oh, lu emang orangnya pengen berbagi banget ya? Jadi dosen. Oh gitu. Iya, kalau misalkan seandainya gue nggak mau. Tapi kan lu nggak pinter Win, kata lu Win. Apa? Katanya lu nggak pinter. Kan ada dosen praktisi, ada dokter teori. Oh iya gitu ya. Jadi lu aja. bagian yang praktek ya di lapangan ya. Ya dosen. ibaratnya orang praktek akan tahu teori, tapi orang teori nggak akan tahu praktek. Kayak misalkan lu basic dari bisnis nggak bang? Gua Hah. enggak. Tuh kan, tapi bisa bisnis kan? Iya, dikit-dikit. Tapi kalau misalnya manajemen bisnis belum tentu juga bisa bisnis. Betul. Benar. Oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah, ada nggak kasus yang paling lo inget Win? Paling menantang dan paling lo inget atau paling nyeleneh yang lo hadapin? Cewek. Kenapa? Jadi pasien perempuan ini tuh dia banyak banget masalahnya. Jadi banyak sampai 2 lembar gua tulis. Masalahnya? Kayak cerpen. Masalah kehidupannya Iya. atau masalah ototnya? Masalah badannya dia bang. Apa aja contohnya? Maksudnya Jadi dia itu datang nggak ketemu gua dua kali. Terus tim gua bilang, Kak bisa nggak lo liatin nih pasien agak sedikit rumit. Gua lihat cuman HNP, sakit pinggang doang. Oke. Udah cuman gitu doang. Tim gue nulisnya cuman gitu doang. Oh HNP, kenapa lu pada repot HNP? Terus Ya udah pokoknya pengen ketemu, akhirnya diketemuin. Ternyata dia salah satunya yang pertama itu dia nggak bisa nahan pipis, BAB. Terus untuk melakukan seksual juga nggak terasa, jadi udah bener-bener drop banget. Wah itu kenapa kok HNP bisa segitu? Padahal sakit pinggang cuman hanya kesemutan doang. Iya. Akhirnya gua korek, pernah nggak ini operasi? HNP tuh operasi. Abis operasi nggak mungkin operasi sampai segininya. Akhirnya gua korek lagi, ternyata dia pernah bedah ada kista. Oh, oke, kista. Dan itu pencetusnya. Dan akhirnya gua rombak. Lu bayangin biasanya ankle, lutut, ini kita ngerombak bagian sistem reproduksi perempuan. Oh, akhirnya? Dan dia nangis. Dia nangis karena nggak kerasa bang. Gua giniin. Ini kerasa nggak? Gua pegang tek itu nggak kerasa, dia cuman Mbak lagi ngapain gitu. Pusing deh. Terus. Saking sebentar. Ini apa? Oh ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, singkat ceritanya dia nangis sampai dia kerasa. Jadi pas gua obrak-abrik, Mbak ini kerasa nggak? Wah kerasa. Dan dia jalan pincang. Oke. Akhirnya dia nggak jalan pincang, sekarang udah selesai. Itu yang gue bilang, wah gila win-win gitu. Iya, lu enak Win. Lu nyembuhin orang tuh bisa jadi pahala Win. Ya insya Allah. Asli. Ya kan tergantung niatnya juga bang. Bener. Kecuali niatnya lu mau dapetin AdSense gitu, di videoin terus. Enggak sih. Gue lebih tepatnya kalau banyak ya duit lu. Amin. Pokoknya gue sampai berderet ini dibeli lah top score sama gue gitu. Jangan dong. Baru pak kru-krunya gitu kan. Ibu Oino dijual. Berapa kok? Udahlah. Jual murah? Enggak, YouTube lu gimana? Sini dah tim bicara agensi aja garap sini.
Oke deh, nanti Ntar kita bahas ya nggak? Ini kita bikinin yang pro ya, Wo. Keren ya nggak? Wih. Iyalah, lu daripada bikin pakai handphone. Hmm. mikir. Coba gitu. lu nggak serius aja 25 juta setahun. Coba kalau misalkan lu serius bisa 3 kali 3, Win. Itu. Sempet sih, karena kayak kan? gini. Sempat mikir kayak gini. Wah, kayaknya YouTube gue mau Seriusin. mau diseriusin gitu kan. Karena dulu kenapa nggak diseriusin dan biasa aja. Gue pengen lihat dulu atmosfer masyarakat, lihat gue tuh apa sih gitu. Ya kalau misalkan baru-baru nongol terus bagus kayak gitu kan, ibaratnya kayak nggak jeder aja ya, kayak top score lah ibaratnya. Top score kan dik. Enggak, kalau gue udah gitu. langsung bagus. Enggak sih, pas gue jelek banget. Siaran. Seriusan emang. Demi gue bilang, ya elah. Cahayanya gitu jelek ya, cahayanya. Itu karena tempat lu kurang terang. Ya, lalu tempat lu berarti aja yang suram. Lu aja nggak pintar lihat cahaya. Videografer gue dong, gue mah hostnya, bos. Nggak bisa kayak gitu, lu harus multi talent. Mata gue mana kelihatan apa yang ada di balik layar? Ya enggak, gue lihat dulu ini bagus apa enggak. Ya kan nggak ada guanya kalau gue lihat siapa yang lagi di kamera. Apa? Nggak bisa kayak gitu. Lu kan di ACC dulu. Wah, wow ini. Ya kalau gue revisi kan jadwal lu sibuk lagi. Gimana? Apa? Kalau gue revisi, wah nggak bisa nih, jelek. Ya udah kita revisi, bikin konten ya lagi. Ya bikin kayak mati lampu gitu. Enggak. Dan akhirnya kan banyak revisian kan, Awo beli seperangkat alat-alat kan seperangkat. gitu. Ya jadi kayak gini nih, Win. Jadinya kayak, "Wo, ngapain, Wo?" gitu kan. Iya, udah sibuk, udah keren lah. Maksudnya udah jadi banyak perlengkapan. Kita kan juga evaluasi kan. Nah, ya. itulah. Terus jadi evaluasinya gue dari jelek kan jadi bagus kan, jadi ibaratnya oh iya emang sesuai gitu. Iya. Oke. Terakhir nih, Win. Lu stres enggak menerima fenomena lu tenar sampai sejauh ini? Enggak. Aman-aman aja tuh ya. Istri, anak semua aman-aman aja. Lu kemana-mana pasti pada ngeh kan, Win? Ada yang ngajak-ngajak foto-foto gitu nggak? Iya, kalau misalkan gue di tempat makan enggak, tapi kalau misalkan gue di tribun baru, nah gitu. Kalau gue di tribun terus gue kayak gini, ya tenang itu bukan Acel, bukan gitu. Udah kayak komentator orang-orang kayak gue orang sibuk mikirin lari-larian, gue bilang kayak gini. Ya lah itu mah ITBS gitu kan. Gitu. Lah itu kayaknya pernah engkel gitu doh. Terus kayak gini orang-orang liatin ke atas tribun. Iya, ada Windy ini siapa gitu, nih gitu kan. Kayak dukun. Berarti kalau top skor fun football, gua nggak mau tahu, pokoknya Windy harus datang. Iya, jadi komentator kan ya? Enggak, lu harus mendampingi kita pokoknya. Oh boleh. Boleh banget. Deal ya. Deal. Kalau gue deal ya. Fun football nih. Yes. Di mana dulu? Ya di deket sini lah, mau di mana lagi? Ya kali di Kemang, di GBK. Iya di GBK katakanlah, atau di Senayan. Gue jemput aja, gue anterin lagi pulangnya. Iya. Tenang pokoknya ya. Bener ya? Bener. Oke, demi sip, bener. Asli. Ya, nah, oke. Gue kalau diajak ke mall malah pusing. Lu bukan anak mall banget ya? Bukan. Gue anak lapangan. Oke, Win. Terakhir, Win. Terakhir mulu udah enggak, terakhir ada yang mau lu sampaikan kan? Ini udah 1 jam loh kita ngobrol. Masa sih? Iya. Oh iya. Ada yang mau lu sampaikan sama haters, sama calon customer, sama siapa, bebas. Ya, gue nggak pernah menyampaikan sesuatu hal ya. Jadilah yang terbaik aja untuk dirimu sendiri aja gitu doang. Gitu ya. Nah, ya kalau misalkan lu jahatin orang, lu nanti suatu saat bakal dijahatin orang juga. Ya, bukti bahwa lu tuh berhubungan baik dengan orang, akhirnya rezeki datang. Insya Allah. Bener gak? Insya Allah, Bang. Iya. Karena pernah nih Bang, pernah ada sesuatu hal yang kayak gini. Win, lu dibayar gak sih sama, kalau misalkan ada YouTuber, iya. dibayar gak sih? Kayak gua sama lu deh. Dibayar gak lo sama gua? Enggak. Kagak kan? Tapi kan relasi. Iya, nah, betul. itulah kayak lu jangan. Kayak sekarang nih, dibayar gak lo sama gua? Enggak. Gojek aja walau alam. Kan ibaratnya kayak enggak, gitu. enak aja banyakan duit lo sama gua. Ibaratnya jangan mempertaruhkan pertemanan hanya karena uang. Betul. Ya kalau relasi itu lebih mahal daripada uang. Betul. Kayak ada beberapa orang yang bilang kayak gini, Win, kalau misalkan lu masuk YouTube orang atau TV dibayar enggak gitu kan. Kalau TV mungkin dibayar lah ya. Ya tapi kan enggak sesuai dengan perjalanan ibaratnya kayak gitu lah. Oh jadi kecil bayaran TV. Iya. Ya tolong ya orang TV yang udah Windy. Ada yang udah TV-nya terkenal tuh memang tinggi juga ibaratnya kayak gitu. Tapi gue nggak pernah lihat uangnya. Jadi di pesan terakhir ini tuh jangan menguangkan sesuatu hal. Yeah. Pusing nanti. Jangan terlalu transaksional. Jangan apa-apa uang. Nah itu. Iya benar. Gue sepakat. Iya kayak
ya kayak sepatu-sepatu kayak apa kayak enggak ah gue Iya, bilang kayak gitu ya benar-benar. biarin aja. Windy mau sepatu waktu itu beli kok ke gue ya Win. Ingat Nah, nggak lo? Ortus apa gitu, Invaders buat tim lu kalau nggak Iya. salah tuh. Iya. Nah gue mau sponsorin juga nanti. Apa? Ortus gitu. Jadi gue bilang enggak kok gue nggak dibayar gitu. Ya janganlah gitu kan. Tuh kan dia liatin YouTube gue kan tuh kan rame tuh 1 juta itu berapa duit katanya Nah, gitu kan ibaratnya. Itu orang nggak punya duit yang ngomong gituin. Gue bilang kayak gitu ya biarin aja. Dia Benar. dapat viewers, gue dapat followers. Exposure, iya. Ya gue Benar, bilang ya udah gue kali aja kalau misalkan gue butuh apa-apa nanti ke Bang Imam. Atau tim ataupun kru dia jatuh tiba-tiba atau apa, kesehatan lebih mahal coy Betul. daripada duit. Betul. Tinggal win gitu doang, masuk ibaratnya kayak gitu, hantam, Ya. bongkar, Iya. tai. Itu aja sih, Itu yang lakukan gua- hal yang terbaik Bang. Betul, itu yang gue suka dari Windy. Jadi hikmahnya adalah lu nggak usah dikit-dikit duit, berapa harganya, untungnya buat gua apa Iya, gitu. Jadi coba aja kalau misalkan ada orang minta tolong, ditolongin dulu, Iya. kolaborasi aja, nggak usah terlalu banyak mikirin uang apa yang dihasilkan karena kalau lu berbuat baik sama orang nanti rezeki datang. Iya, Itu pasien-pasien gue pun kayak Betul. gini. Satu lagi nih Bang, Windy Mayang mahal nggak ya? jadi terakhir, ya Iya. lanjut. Windy Mayang mahal nggak? Enggak. Mm-mm. Gue yang dikenal dulu dengan bayaran 100.000 juga jadi. Jadi, Atau ibaratnya kayak gue pernah ketemu sama pasien tukang jepit sama tukang bakso. Dia bilang, ih bagus banget kakinya karena jalan kan dia pakai gerobak. Bapak fit banget karena cuman gak stretching dia sakit lutut. Gue bilang kayak gini, Pak bagus banget bapak atlet ya? Atau bapak sering olahraga? Gue bilang kayak gitu. Si bapaknya bilang kayak gini, enggak mbak, kenapa emang kaki saya? Enggak, bagus ini suka jalan. Oh, gue bilang kayak gitu. Singkat ceritanya, iya mbak, papa saya harus berapa kali? Ya udah 4 kali juga nggak apa-apa, nanti maintenance ya. Oh ya udah, nanti kalau misalkan maintenance, saya mau ngumpulin juga gitu. Oh iya mbak, saya bawa bakso buat tim Mbak Windy. Oh iya, bapak saya jualan di gerobak. Oh gitu. Jadi dia jalan pakai gerobak. Oh alah, bilang kayak gitu. Gue ke depan, Bu. 1 kartu gratis gitu. Ada lagi tukang jepit yang kan biasa lah kalau Tukang jepit tuh apa sih? ya kayak ya lo beli jepit rambut Oh, yang kayak aksesoris gunting kuku, Nah, ya gesper yang itu ya. itu Ya, di ya. jinjing kayak gitu. Kok ini bau jalan ya, dalam hati gue kan kayak gitu Pas ya. lagi pegang bau jalanan. Ya bau jalan kayak gitu kan kelihatan ya dari baju. Ibu kerjanya apa? Kan kita di situ ada pekerjaan. Ibu kerjanya apa? Iya saya dagang asongan gitu. Loh kenapa? Iya saya ditubruk sama orang, saya sakit ininya, jadi nggak bisa. Saya selain dagang jepit, saya makan bikin kue-kue kecil, gorengan kayak gitu, dan nggak bisa jualan. Wah dalam hati gue, ya Tuhan, orang kecil dia nggak pernah ngeluh bang. Walaupun tempat gue ceritanya mahal, sampai 1 juta ke atas ceritanya, tapi dia nggak pernah bilang mbak gratisin dong, nggak gitu. Oh ibu udah berapa kali? 2 kali. Gue bilang ke admin, bayar berapa bu? Dicicil mbak, jadi 2 minggu katanya gitu. Gue bilang ya udah mending lepasin aja bu, jangan bayar, gue bilang kayak gitu. Tapi ada yang orang yang kecil dia berusaha, tapi ada yang besar kayak gini. Berapa tuh si Windy Mayang, gue bisa bayar 10 kali lipat katanya gitu. Mohon maaf gue bisa nggak bisa dibayar juga nggak apa-apa. Tapi pas dibayar pakai CC. Ya. Anjay gitu. Closingnya begitu coy, malu-maluin. Ya. Jadi intinya kesehatan itu penting. Iya. Cara membayar. Maksudnya cara dari tadi orang kecil itu memperdulikan kesehatan dengan orang yang tanda kutip besar itu memperdulikan kesehatan, berarti kelihatan kan. Ketulusan. Iya, Jadi ketulusan ketulusan itu dan kayak ya udah saya mau sehat gitu kan. Tapi ada yang benar-benar jeledak-jeleduk kayak itu, pasien tuh ada yang kayak gitu juga kayak gue bayar lo Win gitu, berapapun gitu kan. Tapi nggak pakai ngutang. Oke, siap. Terima kasih Windy Mayang udah Yes. menyempatkan hadir ke Topcast. Karena kita udah punya sponsor, jadi gue ngucapin terima kasih. Ortus belum sponsorin nih. Cemen Ortus. Ortusnya. Mana Ortus? belum nge-sponsorin dia. Oh Ortus. Sekarang Sini, mana yang punya Ortus boleh ke tempat saya, nggak apa-apa. Iya, Buat iya. Bang Imam meluruskan niat menjadi brand ambassador, nggak apa-apa saya terapiin Iya, iya. seluruh badan. tuh Tuh. anggota Ortus ada 40 orang loh.
Apa? Anggota Ortus ada 40 orang karyawan ya, lu terapiin. Ownernya dulu. Ownernya dulu ya. Masalah Ini bisa gampang ya. ya itu mah 40 mah gampang lah. Oke, makasih nih. Kita disponsori oleh DJ Sports. Jadi buat lo semua yang tertarik untuk memproduksi jersey custom. Lo dulu zaman dulu sering kan ngurusin tim yang punya jersey custom gitu-gitu kan. Iya. Kayak sekarang juga gue sering ngeliat lo ikut-ikut kayak tim fun football gitu-gitu. Yap. Bener kan? Mm-mm. Sering ya kayak gitu ya. Sering. Itu tarifnya berapa, Win? Kasih tau, Win. Tarifnya Gue kalau misalkan tarif kayak, Mbak tarifnya berapa? Gue akan selalu balikin kayak budget gini. lo berapa? Gitu ya? Iya. Budget lo berapa? Oke. Kalau misalkan gak punya budget, kalau misalkan gue budgetnya 5 juta, ternyata singkat ceritanya dia punya 1 juta. Ya nanti ngelos Iya, ibaratnya benar, gitu. benar. Nggak gitu Sampai juga. kemarin tim gue tuh si siapa ya? Ada namanya Cito waktu ke Iya, itu Malaysia ya. lawyer kan. Ya lawyer. Nah. Malaysia ya waktu Iya, itu deh. ke Malaysia. Ya kalau lawyer mah mahal-mahal pasti bayar ya. Gila, kelas ya lawyer. Oh iya kan itu samping. Iya. Jadi owner kan? Bareng lo. Oh, iya ya, lu dia cerita. Iya dong. Oh, Gue bilang iya. itu, kenapa nih posting mulu imam nih dalam hati gue. Pas udah kayak, iya gue mah imam. Iya, dia ada saham. Oke, terima kasih DJ Sports. Terima kasih udah sponsorin kita. Jangan lupa kalau semua mau custom jersey langsung aja DJ Sports. Gak ada isinya tapi puasa so. Terima kasih Win udah mampir Win. Siap. Jaga kesehatan, jangan lupa salam sama anak sama suami di rumah. Sehat selalu. Makasih udah mampir ke Top Score TV. Next time mudah-mudahan kalau kita fun football ingat janji lo ya. Iya, kita ngobrak-abrik Ortus juga nggak apa-apa lah. Yuk Ortus yuk, kita obrak-abrik. Kita Bikin siar segmen. kan gitu. Ya makanya lu butuh videographer kalau lu mau obrak-abrik Ortus tar ada Iya yang nggak apa-apa lah, gue ngikutin. di top score aja nggak apa-apa lah. Ya, ya kan? Iya Ya, nggak ntar apa-apa bisa gue kita di top score kayak gitu. Halo saya Winnie Weng, saya di top score ya. Ntar kita bahas ya Win. Terima kasih. Sehat selalu semuanya para netizen, para top scorer semua. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Win.